Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiswarya Safa Zahira, NPM 107. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil esai saya mengenai pendidikan multikultural di Indonesia. Sebelum masuk ke pendidikan multikulturalnya, kita harus tahu dulu kenapa Indonesia ini disebut sebagai masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam ras, agama, budaya, dan bahasa yang memiliki struktur yang berbeda-beda. Penyebab adanya masyarakat multikultural di Indonesia, yang pertama karena faktor sejarah Indonesia yang dijajah oleh banyak negara asing. Yang kedua, karena faktor budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, karena faktor geografis yang membuat Indonesia ini menjadi jalur perdagangan dunia. Dan yang terakhir, faktor fisik yang membuat Indonesia ini sebagai negara kepulauan yang memiliki kehidupan yang berbeda-beda di setiap pulaunya. Lalu kenapa sih Indonesia ini perlu adanya pendidikan multikultural? Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia ini merupakan masyarakat multikultural. Dengan adanya banyak perbedaan, pasti akan menimbulkan beberapa permasalahan ataupun konflik. Salah satunya adalah perbedaan pendapat dan merasa paling baik dan paling benar antara budaya satu dengan budaya lainnya. Untuk itu, peran pemerintah di sini sangat penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upayanya adalah dengan mengadakan pembelajaran mengenai pendidikan multikultural untuk semua orang, termasuk anak muda yang merupakan penerus generasi bangsa Indonesia ini. Salah satu tempat yang menyelenggarakan pendidikan multikultural adalah di sekolah. Tujuan pendidikan multikultural di sekolah adalah untuk mengajarkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan seorang individu dalam kondisi perbedaan dan persamaan terhadap individu lainnya, sehingga individu tersebut dapat membentuk dan mengembangkan kehidupan yang harmonis tanpa adanya suatu konflik atau masalah di tengah sekolah, keluarga, ataupun di tengah masyarakat Indonesia ini. Di dalam sekolah, peran kurikulum dan juga peran guru ini menjadi kunci utama dalam keberhasilan pendidikan multikultural. Biasanya, kurikulum pendidikan multikultural ini di Indonesia dikemas dan dimasukkan ke dalam mata kuliah atau pelajaran, salah satunya di pendidikan agama Islam yang mengajarkan mengenai toleransi beragama. Selain itu, seorang guru juga sangat perlu untuk mengetahui konsep apa yang akan diajarkan di sekolah agar bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pendidikan multikultural ini dengan baik dan benar. Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan di sekolah mengenai pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural diharapkan bisa mengembangkan rasa hormat terhadap perbedaan setiap individunya. Yang kedua, pendidikan ini dapat mengembangkan kekuatan positif sehingga suatu individu bisa bertahan dengan perbedaan individu lainnya. Yang ketiga, sekolah diwajibkan untuk memberikan kesempatan yang adil dan maksimal kepada seluruh individunya agar tidak merasakan adanya perbedaan perlakuan antara satu individu dengan individu lainnya. Dan yang terakhir, sekolah diwajibkan memfasilitasi wadah untuk memberikan hak kepada setiap individunya di sekolah. Lalu ada beberapa strategi yang harus dilakukan sekolah dalam mengembangkan pendidikan multikultural. Yang pertama, setiap individu di dalam sekolah, termasuk murid, guru, karyawan, dan juga staf, harus bisa mengimplementasikan dan menerapkan pendidikan multikultural ini ke dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, sekolah harus memiliki peraturan untuk menghindari diskriminatif kepada seorang individu ataupun kelompok. Yang ketiga, mengembangkan interaksi yang efektif antar sesama individu untuk menghindari permasalahan ataupun konflik. Dan yang terakhir,
Sekolah harus bisa menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif agar bisa mendukung pembelajaran multikultural ini di sekolah. Sekian presentasi hasil esai saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.